Kita kalau ingin berbicara tentang bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quranul Karim, itu tentu saja penjabarannya akan sangat panjang sekali. Tapi intinya adalah kita harus menerima apapun yang diberitakan oleh Allah tentang dirinya yang ada dalam Al-Quranul Karim. Karena banyak orang hari ini yang tidak siap untuk menerimanya, bahkan mencoba untuk mentakwil-takwilkan sifat-sifat Allah tanpa ada alasan-alasan yang jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan satu alasan supaya tidak menyerupakannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali ayat-ayat sifat yang ditakwilkan. Kita kalau dalam ilmu kalam itu ada bicara tentang aliran-aliran teologi, aliran-aliran dalam akidah. Di mana banyak muncul firqah-firqah yang meyakini berbagai hal dalam persoalan akidah, termasuk diantaranya dalam persoalan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau ambil contoh umpamanya ayat yang biasa dibahas, tapi kita memang wajib benar-benar meyakini apa yang ada pada ayat itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Jangan pernah menganggap bahwa Allah itu membutuhkan tempat. Dengan adanya ayat ini, Allah membutuhkan tempat. Itu salah. Tak pernah ada satupun Rasul dalam hadisnya mengatakan bahwa makna ayat itu adalah Allah membutuhkan tempat. Tidak mungkin, mustahil. Kenapa demikian? Karena Allah adalah Khalik, dan Khalik tak akan pernah membutuhkan makhluk. Lalu bagaimana maknanya? Pahamilah maknanya sesuai dengan makna yang zahir yang ada pada ayat itu. Ketika dikatakan Allah bersemayam di atas arsy, tidak pernah ada penjelasan Nabi apakah dalam bentuk duduk, bersila, dan lain sebagainya. Karena ada orang yang menafsirkan seperti itu, dan itu salah. Maka kelompok mujassimah, musyabbiha, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ditafsirkannya bahwa Allah itu duduk bersila sebagaimana raja duduk di singgasana. Kita tidak bisa menafsirkan apapun dari ayat Al-Quran kecuali dengan dalil-dalil penafsirannya. Cara penafsiran ayat itu pertama dengan Al-Quran sendiri. Itu cara menafsirkan yang paling tepat, tafsirul ayat bil ayat. Menafsirkan ayat dengan ayat. Yang kedua menafsirkan ayat dengan hadis. Yang ketiga menafsirkan ayat dengan aqwalus sahabah. Ketiga ini tidak ada kita temukan rincian makna ayat yang tadi itu. Tapi ada pula sekelompok orang yang keinginannya sebenarnya sangat bagus sekali agar tidak kita menyerupakan Allah dengan makhluk, maka ditakwilkanlah kata istawa itu dengan makna yang lain yang juga tidak punya dalil secara sharih dari hadis dan juga dari Al-Quranul Karim. Ditakwilkannya dengan istaula. Oh, itu tidak mungkin diartikan dengan bersemayam. Itu artinya istaula. Istaula itu artinya menguasai. Kalau ditakwilkan maknanya menjadi istaula, itu sesungguhnya jauh lebih salah lagi. Karena istaula itu artinya adalah menguasai, itu artinya adalah menguasai setelah sebelumnya tidak dikuasai. Umpama Indonesia dijajah oleh Belanda, itu istaula namanya itu. Jadi Belanda menguasai setelah sebelumnya dia tidak menguasainya. Sekarang pertanyaannya, apakah ada saat di mana Allah tidak menguasai arsy sebelumnya, lalu Allah rebut, kemudian dia berkuasa? Kan salah jadinya maknanya kan? Maka takwil itu tidak boleh kecuali ada dalil. Karena takwil itu artinya adalah sarful kalam an ma'na zahir ila ma'nan akhar bidalil. Memalingkan makna kata dari makna zahirnya, dari makna asalnya kepada makna yang lain, tapi bidalil, dengan adanya dalil. Kalau tidak ada, jangan coba-coba ditakwilkan. Sama dengan menafsirkan hadis Rabbuna yanzilu ila sama'id dunya fi thulutsil lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam. Ada yang menafsirkan, mentakwilkan itu yang turun bukanlah Rabb, tapi adalah rahmat. Pertanyaannya adalah, apakah rahmat Allah tidak turun selain di sepertiga malam terakhir? Bukankah dari pagi sampai pagi lagi rahmat Allah itu turun? Jadi ada kelompok-kelompok, firqah-firqah dalam ilmu kalam, dalam persoalan akidah yang memang kecenderungan mereka menggunakan akal dan logikanya. Sebagian ada tujuannya baik agar tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, tetapi perlu diyakini bahwa
diartikan istawa dengan bersemayam, itu bukanlah berarti kita menyerupakan Allah, karena Allah sendiri sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Cara pandang berakidah seperti inilah yang ingin diluruskan oleh agama kita. Karena kalau seandainya tidak diyakini seperti tadi, maka muncul keyakinan yang salah bahwa Allah ada di mana-mana. Ini juga menghina Allah. Kalau dikatakan bahwa Allah ada di mana-mana, itu penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Aliyun Qadir, Aliyun Hakim, maha tinggi. Kalau dikatakan berada di mana-mana, dia tidak maha tinggi lagi jadinya. Apa arti maha tinggi? Yang paling tinggi. Beralasanlah dengan ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah, dimanapun kamu berada, Allah bersama kamu. Ini cara bentuk penafsiran ayat dengan ayat. Apa makna bersama di sini? Apakah bersama di sini maksudnya adalah bersama secara zat atau bukan zat? Karena kalau bersama dengan kita secara zat, salah dalam akidah. Karena kita menghina Allah. Kita ini kotor, Allah itu suci. Masa yang suci bersama kita? Kalau dianggap bersama itu secara zat, maka bersama di situ bukan zat. Dari mana kita paham? Dari ayat Al-Quranul Karim. Ini namanya tafsirul ayat bil ayat. Apa di antara ayatnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan Allah untuk menemui Fir'aun. Izhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua menemui Fir'aun, berdakwahlah, karena Fir'aun itu sudah melampaui batas, sudah menjadi taghut dia. Lalu di bawahnya ada apa kata Allah? Inni ma'akuma, sesungguhnya saya bersama kamu berdua, asma'u wa ara, saya dengar dan saya lihat. Maka yang bersama kita itu sesungguhnya bukan zat Allah, tapi pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dimanapun kita berada, tak mungkin tertutupi dari pandangan Allah. Apapun yang kita ucapkan, berbisik-bisik pun tidak mungkin tersembunyi dari pendengarannya Allah. Maka kata inni ma'akuma asma'u wa ara, saya bersama kamu berdua. Bukankah bersama kamu kata Allah? Sama dengan tadi bahwa ma'akum aynama kuntum, dialah Allah yang bersama kamu dimanapun kamu berada. Bersama di situ sifat, bukan zat. Bersama di sini ilmunya Allah, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah. Allah tahu dimanapun kita berada. Itu yang bersama kita. Genggam satu pasir, tahu tidak kita berapa jumlah pasir di tangan kita? Tidak tahu. Allah tahu tidak? Tahu. Siapa yang lebih dekat dengan pasir ini, kita apa Allah? Jadi ketika dikatakan aqrabu ilaihi min hablil warid, Allah lebih dekat kepada hamba itu bahkan lebih dekat dari urat nadinya sendiri. Penglihatan, pendengaran dan ilmunya Allah itu yang dekat dengan kita. Siapa yang lebih dekat dengan rambut kita ini, Allah apa kita? Allah dengan ilmunya, Allah dengan penglihatannya. Ayat-ayat sifat yang ada dalam Al-Quran ini persoalan iman, ini persoalan keyakinan. Terimalah ayat itu, yakinilah sifat-sifat Allah itu, tapi jangan pernah menyamakan Allah dengan makhluk. Jangan pernah menyamakan, karena dia Khalik dan kita makhluk.